Helm baru. Halo itu people, baik lagi bersama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, jadi pada video kali ini gua mau San Mori lagi. Tapi sekarang gua nggak rame-rame dulu karena teman-teman yang lain itu lagi pada jalan sendiri-sendiri dan nanti ketemuan di Waduk Pluit. Jadi gue sekarang bertiga dulu. Oke, jadi pada video kali ini tuh gue mau ngomongin yang namanya ECU atau ECM. Jadi si ECU ini kepanjangannya itu adalah Electronic Control Unit. Kalau ECM, Electronic Control Module. Nah itu biasanya ditaruh di motor-motor yang zaman sekarang nih, motor-motor injeksi. Cuman motor-motor injeksi loh ya, motor karbu nggak ada. Nah, kebanyakan orang mikirnya itu si ECM ini adalah pengganti CDI di motor injeksi. Dan ya nggak salah-salah banget, karena si ECM ini juga ngatur pengapian dari motor. Tapi ternyata si ECM ini tuh lebih banyak fungsinya, bukan cuma buat pengapian aja. Jadi dia itu bisa juga untuk ngatur bahan bakar, ngatur kapan kipas radiator nyala, bahkan sampai ngatur lampu motor lu, itu ECM yang ngatur. Rem juga, ABS, itu ECM yang ngatur. Jadi bener-bener kayak otaknya motor. Itu sebenarnya ada 3 intinya ECM itu cara kerjanya. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Gampang kan? Jadi inputnya tadi berupa apa? Berupa sensor O2 yang baca gas buang motor kita nih kering nih, butuh bahan bakar. Nah ECM nya mikir, oh kalau kering berarti gua harus ngapain? Gua harus nambah debit bahan bakarnya. Caranya dengan memperpanjang durasi bukan injektor. Itu outputnya di injektor gitu. Sama kayak kita juga, sama kayak otak manusia. Jadi kalau misalnya manusia nih ada input, dicubit gitu. Nah otaknya mikir, wah gue dicubit nih gitu kan, inputnya dicubit, gue harus ngapain nih, otaknya mikir, itu proses tuh. Nah ntar outputnya, oh kalau gue cubit gue harus teriak aduh gitu, itu outputnya di mulut gitu. Gak beda jauh, karena ECM itu juga yang mikir itu manusia. Jadi kayak menuangkan pikiran manusia ke dalam barang elektronik. Nah sekarang untuk tipenya ECM itu ada 2. Yang pertama yang dipakein di motor standar, yang dari pabrik dibeli motornya itu ECM nya ya pakainya itu adalah ECM standar. Yang kedua ECM aftermarket. Aduh berisik banget knalpot gua. ECM racing, biasanya kita nyebutnya ECM racing atau ECM programmable. Nah ECM racing ini adalah ECM yang bisa diprogram oleh kita sendiri sesuai kemauan kita, maunya kayak gimana. Contohnya kayak motor gua nih, setiap lepas gas itu ada suara petak-petok gitu. Itu gue yang masukin settingannya biar kayak gitu. Jadi ECM nya mikir gimana cara setiap nutup gas itu kering. Jadi ya gitu, knalpotnya meledak-meledak. Nah, untuk kalian yang suka modifikasi, ECM standar pun itu sebenarnya bisa dirubah-rubah. Bukan ECM yang programmable doang yang bisa dirubah-rubah settingannya atau mappingnya. Nah, di sini gue bakalan jelasin lagi bedanya dari ECM yang standar remap dengan ECM yang racing. Oke. Jadi ECM yang standar remap itu ECM standar, bener-bener ECM standar yang dibuka gitu, bukan dibuka secara harfiah ya, maksudnya kode-kodenya dipecahkan gitu, terus settingannya dikeluarin, mappingnya diambil keluar, terus dia diisi ulang pakai mapping yang sesuai sama spek motornya. Misalnya motor kalian bore up 160 cc misalnya, standarnya 125. Nah itu ntar mappingnya dikeluarin terus dirubah, misalnya rubah bahan bakarnya lebih banyak atau timing pengapiannya lebih maju.
habis itu dimasukin lagi ke motornya. Jadi bahan bakarnya itu nggak kekeringan, timing pengapiannya jadi pas gitu. Nah sedangkan ECM yang programmable atau ECM yang racing biasanya kita sebut, ini tuh adalah ECM yang bisa di setting tanpa harus masukin mappingnya, nggak ribet ya pokoknya. Jadi kalau untuk ECM yang racing atau programmable itu programnya nggak ditarik keluar terus nggak dimasukin lagi dari awal gitu, nggak. Jadi dia bisa sesuka kalian rubah ininya dulu, rubah itunya dulu, nggak sekaligus gitu. Dan itu bisa berulang-ulang. Sedangkan yang ECU standar remap itu susah, karena kalau misalnya kalian keluarin terus rubah, masukin lagi, keluarin, rubah, masukin lagi, terus yang ngerubahnya itu bukan orang yang ahli gitu, orang yang masih coba-coba, itu ECM-nya bisa rusak. Kenapa bisa rusak? Karena dia setiap masukin program, kalau misalnya ada yang ketinggalan, ada yang korup gitu, itu pasti nggak bisa dipakai lagi ECM-nya. Jadi kalian kalau misalnya ngerusak ECM standar kalian dengan masukin program yang korup, itu ECM-nya udah nggak bisa dipakai lagi dan harus dibuang gitu. Sedangkan yang programmable itu fleksibel, bisa kapan aja. Makanya gue lebih milih ECM yang programmable daripada yang remap. Nah gue pakai ECU BRT Juken 5 gitu. Nah sekarang untuk kelebihan dan kekurangan ECM yang remap, standar remap maupun yang racing atau programmable. Jadi mulai dari ECM yang standar remap dulu nih ya. Untuk kelebihannya, yang standar remap itu, kalian nggak perlu beli ECM lagi, cukup pakai ECM standarnya aja, tinggal di remap. Nah sekarang untuk kekurangannya dari ECU remap. Untuk kekurangannya si ECU remap, astagfirullahaladzim. Untuk kekurangannya si ECU remap ini, tadi gue udah sebutin sih sebenarnya. ECU-nya bisa rusak, tapi itu kalau yang nanganinnya nggak ahli. Beda yang nanganin ahli, aman ECM kita. Tapi ya bayarnya gitu, sekali remap 750.000 gitu. Apaan? Foto dulu. Pakai HP lu ya? Nah kalau untuk ECM yang racing, itu dia settingannya bisa kita rubah kapan aja, kelebihannya suka-suka kita, rubahnya 1, 2 gitu, nggak perlu sekaligus. Untuk harganya pun dia itu hampir mirip sama harga remap ECU standar. Jadi ECU yang gue beli ini kan harganya 1 juta lebih. Nah sedangkan remap ECU standar itu 750 ribuan sekali remap. Ya itulah, lebih mahal nge-remap, ya nge-remap berkali-kali sih. Karena kalau ECU racing yang programmable ini, kalian nggak perlu bayar segitu. Nyeting sendiri pun bisa kalian, kayak gua nih beli kabel bluetoothnya terus nyeting sendiri tuh bisa. Nyeting ECU BRT berapa waktu itu? 2,5 ya? 2,5 ya? Apa? Kalau apa ya, sambil di dyno 200. Tuh 200 kan? Berarti remap ECU yang racing lebih murah kan? Nyeting ECU yang racing itu lebih murah. Kalau misalnya remap ECU, Sambil ngedyno. iya sambil ngedyno. Kalau remap ECU standar 7,5 kan? Ya. Tuh gitu jadinya. ECU racing itu lebih murah. Nah untuk ECU racing ini, gue tambahin satu lagi kelebihannya itu bisa buat kita belajar setting ECU sendiri. Jadi karena dia fleksibel, disediakan software untuk setting ECU-nya sama pengembang ECU racing ini. Jadi ya kita bisa bereksperimen sendiri, tapi jangan sampai motornya rusak gitu. Nyeting ECU itu nggak boleh berlebihan, santai aja, dikit-dikit aja ngerubahnya. Kalau langsung banyak pasti rusak motornya. Perlu logika berpikir yang sejalan dengan motornya lah pokoknya. Nah sekarang untuk kekurangannya nih ECU racing, katanya sih ya ECU racing ini dia nggak stabil, nggak terlalu stabil kata orang-orang.
Termasuk temen gue tuh Bro Rizky bilang katanya ECU BRT-nya itu kurang stabil. Nah, kalau menurut gue ECU racing itu stabil, karena semua ECU tuh yang racing maupun yang standar remap itu stabil. Kenapa gitu? Karena kalau nggak stabil, programnya nggak stabil, itu ECU nggak bakalan bisa dijual. Bisa aja kan lagi jalan nih motornya tiba-tiba mogok, terus tiba-tiba ndut-ndutan, terus mati gitu. Itu nggak stabil. Beda kalau salah settingan. Salah settingan tuh lagi jalan, mesinnya panas, tiba-tiba gasnya nyangkut. Nah itu settingan, itu bukan nggak stabil. Jadi ya itu kayak yang gue jelasin tadi sih, kenapa ECU remap itu kelihatannya lebih stabil, terus ECU yang racing itu kayaknya susah gitu nyetingnya. Itu sebenarnya karena yang nyetingnya aja. Karena untuk nyeting ECU ini ya logika pikirnya emang harus dalam banget sih ke motornya. Lo harus bener-bener mahamin motornya. Jadi sebenarnya yang nyeting ECU-nya itu harusnya yang punya motornya, karena dia yang paling paham. Tapi kalau yang nggak paham ya jangan, nggak usah. Cari aja mekanik yang handal lah pokoknya. Kayaknya udahan dulu deh nih sampai sini, karena gue mau fokus bawa motornya. Jadi gue bakalan tutup videonya sampai sini. Semoga kalian bisa menentukan pilihan kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue SW izin pamit. Mohon maaf misalnya gue ada salah kata. Bye.